Masih bersama saya di Economic Challenges episode Selamatkan Garuda Indonesia. Pak Irfan, ada beberapa opsi penyelamatan Garuda. Sebagian sudah dilaksanakan seperti tadi dana talangan dan restrukturisasi, dan kemudian opsi yang ketiga dan keempat apakah dilikuidasi, kemudian diserahkan ke swasta dan sebagainya. Kalau dari sisi Pak Irfan sendiri, tentu saya ingin menanyakan tentang restrukturisasi itu sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detailnya kepada kita. Jadi kalau kita bicara restrukturisasi ke depan ya, jadi apa yang kita sudah lakukan di belakang, anggaplah sudah lewat walaupun banyak hal kita lakukan. Jadi ke depan ini persoalan hutang yang terlalu besar. Ini satu. Yang kedua adalah persoalan ke depannya bagaimana dengan misalnya penyewa pesawat dan yang lain-lainnya. Jadi memang kita berharap bahwa dengan restrukturisasi ini akan membuat Garuda menjadi lebih sehat. Secara apa aja Pak yang direstrukturisasi itu apa aja? Tadi kan structure untuk leasing ya. Gimana jadi dengan... yang pertama adalah yang perlu kita restrukturisasi adalah hutang. Ya, hutang. Jadi hutang tadi sampaikan sudah jatuh tempo belum. Itu kan mesti kita restrukturisasi. Karena kalau tidak itu dicatat di buku dan di buku jelek sekali gitu kan. Itu mesti di restrukturisasi. Berapa idealnya Pak? Sampai berapa? Sekarang kan 4,5 billion US dollar? Mestinya 1 miliar cukup. Cukup sehat kita, cukup sehat dan kita cukup confidence kalau pada level itu. 0 nggak mungkin lah ya. Jadi bagaimana itu? Yang kedua adalah... Cukup berat ya Pak ya, dari 4,5 ke 1? Cukup ya, berat ya? Berat, tapi itu saya dibayar untuk menyelesaikan salah satunya itu gitu kan. Yang kedua, dan kita tim lah, kita komit untuk melakukan segala macam upaya, dan diskusi awal kita dengan para kreditor yang kita berhutang, bank, lembaga keuangan, maupun hutang usaha yang transaksi-transaksi yang harusnya kita bayar cukup positif kok. Jadi saya pikir semuanya sangat berharap Garuda bisa bertahan terus. Ini kepada siapa aja Pak? Kepada BUMN lain? Dan BUMN juga, lain, Pertamina, ya kan, kemudian Lessol, kemudian tentu saja banyak vendor-vendor kita dan anak usaha-usaha kita dan juga BUMN lainnya seperti punya AP1, AP2. Global Sukuk juga ya Pak ya? Dan ada Global Sukuk yang kemarin kita sudah menyatakan akan menggunakan grace period 14 hari yang besok tanggal 17 akan jatuh tempo gitu. Cukup kan. challenging ya Pak Irfan ya? Challenging tapi bukan nggak mungkin. Doable. Doable. Oke, itu yang kedua. Ada lagi restrukturisasi yang lain? Dan yang lain termasuk kepegawaian, karena kita nanti akan, dan ini sedang difinalisasi sama tim dengan para advisor, bentuk Garuda ke depan ini seperti apa. Jadi mohon jangan salah paham, kalau kita lewati restrukturisasi ini, tapi Garudanya masih Garuda yang sama, ini akan kejadian lagi. Ya kan? Kalau Mas Riza cukup optimis dengan restrukturisasi yang akan dilakukan? Atau jangan-jangan harus sampai ke opsi-opsi yang terakhir? Saya nggak mau masuk ke restrukturisasi karena menurut saya Garuda ini selamat lah. Amin. Jadi Pak Irfan saya kira punya PR, tapi menurut saya begini. Yang pertama, ini untuk pemerintah, saya tidak melihat pemerintah cukup konsisten mengambil sikap atas Garuda. Kita putuskan 8 triliun PMN, yang kemudian MCB ya, dikasihnya 1 triliun. Dikasih juga itu bukan seluruhnya. Dikasihnya juga mendekati akhir-akhir tahun. Sementara Garuda itu nafasnya itu hampir tiap hari. Mungkin ada term and condition yang harus dipenuhi oleh Garuda untuk drawdown sampai dengan 8,5? Sebelum itu saya kira pemerintah firm dulu bahwa mau kasih atau enggak. Yeah. Jadi bisa pakai skema yang lain. Kalau pemerintah firm mau kasih sebagaimana yang sudah diputuskan oleh DPR dan kasih sebagaimana yang dibutuhkan oleh Garuda. Saya kira Menteri Keuangan menurut saya tidak terlalu berpihak kepada Garuda. Dan ini PR Pak Irfan menurut saya. Pak Irfan ngerasa gitu atau? Jujur Pak Irfan. Ya gini, saya kembali lagi nggak mau judging ya. Tetapi memang pertanyaan pada waktu kami bertemu dengan Kementerian Keuangan, apa jaminannya Anda nggak kesini lagi? Karena ini Anda orang di rut ketiga yang kesini. Gitu kan. Jadi maksudnya apa yang supaya ke depan tidak terjadi seperti ini lagi? Ya, Kementerian Keuangan kan menghadapi orang Garuda datang dan minta tolong ini bukan yang pertama. Saya bukan orang pertama gitu kan. Jadi sangat wajar kalau kemudian apalagi. Gitu itu kan salah satu nanti PR-nya Pak Irfan ya. Bagaimana memastikan sustainability Garuda ke depan. Kalau nanti semuanya sudah kita sukses melewati ini. Keberlangsungan ke depan, tapi itu nanti Pak. Jadi yang kembali ke yang MCB tadi, apa mungkin ada term and condition yang memang harus dipenuhi Garuda sebelum pemerintah
Ya, bisa pada waktu 100%? diputuskan oleh DPR, terus kemudian masuk ke pemerintah, memang kan ada pembicaraan yang melibatkan 3 pihak, Kementerian Keuangan, kemudian BUMN, dan Garuda. Ya. Kemudian disepakatilah bahwa terms-nya adalah MCB dan bertahap dan bersyarat. Nah, syaratnya itu mungkin, Pak, Ya, yang dan belum ketika dipenuhi. 1 triliun sudah diturunkan, ketika kita mau ngambil 1,5 triliun, syarat itu sudah tidak bisa kita penuhi. Karena salah satu syarat adalah bahwa tidak ada grounded lessor. Grounded lessor itu lessor yang menggroundedkan pesawat, lessor yang melarang pesawat yang ada di Garuda untuk diterbangkan. Kenapa? Karena kita belum bayar. Sementara kami di Garuda ini dengan terima 1 triliun, kami lebih berpikir ini lebih penting ke depan, bukan ke belakang. Bukan membayar hutang, karena kalau membayar hutang bisa salah juga kami kan. Kita bayar untuk Pertamina dan kemudian operasi kita ke depan. Ya tentu saja ada beberapa lessor yang menggroundedkan pesawat, sehingga kita nggak masuk klasifikasi untuk bisa memperoleh Masih tahapan memungkinkan nggak syaratnya itu di renegosiasi juga? Nah, itu jadi domain kami sudah sampaikan Kementerian BUMN dan rasanya Pak Wamen sudah membicarakan untuk kemungkinan didiskusikan. Tapi ini memang ranah yang di luar kemampuan kami, implikasinya apa, konsekuensinya apa. Gitu. Tanggapan Mas Risa gimana? Ya, saya kira gini, baik Kementerian Keuangan maupun DPR juga memerlukan keyakinan yang mungkin disebut tadi sebagai model bisnis ke depan Garuda. Jadi kalau saya ingin menyebutnya New Garuda lah kira-kira. Garuda yang baru ini ke depan ini kira-kira seperti apa? Yang bisa meyakinkan DPR, meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa masa depan Garuda ini cerah. Ya. Jadi enak kita menyampaikan dan memutuskan. Nah mungkin itu yang diperlukan dan harus dilakukan oleh Pak Irfan. Tetapi saya kira begini, sikap dan komitmen pemerintah. Satu, kita sudah menyelamatkan Jiwasraya, yang juga tidak kecil. Betul. Tapi Garuda ini kan lebih dari sekedar Garuda BUMN. kesayangan kita semua loh. Iya kan? Ya. Jadi saya selalu naik Garuda, Pak Irfan. Harus dong Pak, harus. Nah, Betul. maksud saya bahwa pemerintah menyelamatkan Garuda kecil buat pemerintah, bukan sesuatu yang besar. Ya. Jadi nggak ada alasan pemerintah untuk melakukan likuidasi kepada Garuda. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira DPR akan menolak. Kalau dari DPR sendiri, apakah ada saran lain, Pak? Misalnya bagaimana dengan stakeholder lainnya? Apakah juga harus top up modal atau seperti apa? Mungkin? Yes, saya kira itu domain Garuda dan pemerintah ya. Tapi DPR berkomitmen untuk Garuda harus tetap lanjut, pemerintah harus bisa membantu Garuda sekuat tenaga, tetapi direksi Garuda dengan segala pengorbanan yang sekarang dilakukan juga harus mampu meyakinkan kita semua bahwa masa depan Garuda itu masa depan yang baik. New Garuda itu New Garuda yang kita harapkan. Tapi kalau lihat Pak Irfan semangat gini, kita semua jadi semangat juga ya. Kalau Pak Toto gimana Pak? Bapak berada di luar nih, mengamati ini seperti apa diskusi kita tadi? Saya kira ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diikuti ya. Jadi artinya penyelamatan bukan sekedar pemerintah membail out tanda petik begitu ya. Tapi juga program-program apa yang kemudian akan dikerjakan oleh Garuda sehingga kondisi buruk ini kemudian tidak akan terulang ke depan begitu ya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya dalam konteks ini misalnya kalau kita lihat cost structures, yang paling besar itu kan leasing cost. Saya lihat di laporannya Garuda 2020 itu mendekati hampir 5 billion ya Pak. Jadi kalau dibilang apa yang menjadi paling utama harus dibenahi ya tadi Pak Irfan bilang negosiasi dengan lessor itu harus segera diselesaikan. Karena tekanannya luar biasa besar. Kedua misalnya, kaitannya juga dengan berbagai macam program efisiensi yang sudah dikerjakan lah ya. Itu juga harus jalan. Ketiga dari juga, semua program efisiensi itu ada lagi nggak kalau dari kacamata Pak Toto yang belum dilakukan Garuda? ya saya kira bukan cuma sekedar efisiensi ya, tapi juga dari sisi yang lain, bagaimana Garuda kemudian bisa membuat program supaya dia punya diversifikasi dari sisi revenue juga bisa Berarti lebih baik ke depannya. model bisnis juga? Model bisnis ya. Jadi kalau saya lihat kan memang misalnya ya Pak, maaf, lihat data keuangan ya. Itu 2020 kuartal 3 ya Pak. Delta pertumbuhan penurunan dari revenue itu mungkin sampai 60%. Tapi cost-nya Pak hanya turun 30%. Jadi gap-nya ya pasti ini kan jadi Banyak besar. fixed cost berarti ya Pak? Ya.
Iya, ya. Jadi fixed cost-nya itulah saya kira itu yang memang harus diselesaikan. Terus kedua juga saya kira kita tidak bisa lagi juga melepaskan persoalan Garuda hanya kepada Garuda sendiri. Ada ekosistem lain juga yang harus bekerja sehingga Garuda kemudian bisa mendapatkan manfaat lebih ya. Sambil contoh lah misalnya ada satu kasus di negara tetangga ya. Jadi penyelamatan Malaysia Airlines itu tidak cuma sekedar menyelesaikan kasus hutang-hutang Malaysia Airlines, tapi bagaimana kemudian Khazanah sebagai pemilik membuat apa yang disebut dengan Malaysian Aviation Group. Jadi bisnisnya bukan lagi semata-mata di pesawat, bukan lagi bisnisnya di maintenance, tapi juga bagaimana bisnis kaitannya dengan tourism. Malaysia itu juga dilekatkan kepada jadi lebih terintegrasi gitu Pak. Terintegrasi ya. Saya kira mungkin Kementerian BUMN juga sudah rencanakan soal ini ya. Jadi saya kira kalau itu bisa kemudian diteruskan, saya kira juga nanti Garuda juga bisa punya potensi lah untuk bisa segera rebound kalau kondisi COVID juga segera. Menarik banget Pak yang diversifikasi. Kalau dari Pak Irfan, apa sih Pak yang sudah dekat nih Pak, diversifikasi apa aja? Ya jadi gini, New Garuda, ini Pak, saya bilang, New Garuda itu. New Garuda ini adalah harus berbeda dengan yang lama. Yang pertama cost structure-nya harus semaksimal mungkin variabel. Salah satunya komponen leasing ya Pak, harusnya bisa variabel. Kita sekarang lagi bicara dengan mereka. Anda kalau misalnya sepakat nanti mudah-mudahan kita restitusinya lewat, ini bukan sewa fix per bulan, tapi pay per use. Istilah kita PBH, power by hour. Power by hour gitu. Artinya ketika kita pakai bayar, memang ada minimumnya. Ya kan? Dan mungkin ini sebenarnya kan nggak cuma dialami Garuda ya Pak ya, mestinya lesor-lesor seluruh dunia, maskapai di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama dan bisa jadi memberi bisa bernegosiasi lah dengan para lesor-lesor ini. Memang harus diakui situasi sekarang ini sebenarnya nggak terlalu menguntungkan buat para lesor untuk terlalu keras dengan kita. Oleh sebab itu kita punya peluang ini dan mudah-mudahan peluang ini nggak terlewatkan dengan berjalannya waktu. Kita cepet-cepetan nih. Jadi restrukturisasi itu dari sisi lesor, leasing, tipe dan jumlah pesawat. Jadi saya setuju dengan Pak Erik, jangan gaya-gayaan lah. Tapi bukan berarti keluar negeri nggak boleh, selama itu profitable. Sudah banyak dikembalikan ya Pak ya? Sudah berapa kita kembalikan. Terus tipe pesawat jangan banyak-banyak, maksimum karena itu 3. boros ya, untuk maintenance, kalau berbagai macam? Macam-macam, karena itu ada soal maintenance, soal tipe pilot, karena pilot yang satu, aturan kita nggak bisa menerbangkan 2 tipe pesawat. Kemudian juga awak kabin dan segala macam runutannya yang terlalu berlebihan dan terlalu kompleks. Sebenarnya simpel ya Pak, mudah dimengerti, tapi kenapa? Betul, sebenarnya simple. Memang jadi pertanyaan, kenapa Garuda punya begitu banyak tipe sebelumnya gitu. Tapi pasti ada alasan waktu itu. Dan saya kembali lagi, saya mau lihat ke depan ya. Oke, kita akan bahas lebih lengkap setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenges.